Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Himapet Podcast episode 7. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kenalan dulu nih sama saya. Kalian pasti belum kenal kan? Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Selawati. Panggil aja Sela bisa, Diah bisa. Oke. Sekarang kita di sini kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Pasti kalian penasaran kan? Beliau ini merupakan alumni jurusan peternakan FP Unila tahun 2000 kalau tidak salah ya. Jadi biar lebih kenal, biar lebih akrab ngobrolnya, kita langsung aja kenalan sama orangnya. Penasaran nggak guys? Gimana? Penasaran kan? Oke, langsung aja. Gimana Bang? Halo, sore Mbak Diah. Sore. Sehat Mbak Diah. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mbak Diah? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Sip. Jadi apa acaranya ini Mbak Diah? Acaranya kita Himapet Podcast ini, Himapet Podcast episode 7. 7. Oke. Jadi kenalan dulu Mas biar lebih akrab gitu kita Oke, sama siap. teman-teman. Thank you Mbak Diah. Teman-teman, saya Ri Susanto, alumni dari Peternakan Fakultas Pertanian Unila. Saat ini diberi amanah sebagai ketua IKA, Ikatan Keluarga Besar Alumni Peternakan Fakultas Pertanian Unila, sekaligus sudah 2-3 tahun ini diberikan amanah juga sebagai ketua ISPI Lampung. Gitu Mbak Diah? Oh iya, oke. Senang ketemu dengan Mbak Diah sore ini. Alhamdulillah senang juga pastinya ketemu sama Mas Aris ya guys. Oke. Tadi kan udah dijelasin sedikit nih, beliau ini siapa, jurusan apa, beliau menjabat sebagai apa nih di IKA dan ISPI kalau tidak salah. Betul. Sejarah dari IKA sendiri itu seperti apa ya Mas? IKA, IKA ini sebetulnya kan memang Ikatan Keluarga Besar Alumni Peternakan Unila ya. Ini sebetulnya waktu saya menjadi ketua Hima di tahun 2002, ini pernah kita gagas untuk kita bentuk wadah alumni. Ya, tempo hari diamanahkan ketuanya itu angkatan 1, ya, Mas Riz. Angkatan 1 di jurusan peternakan Unila dengan sekretarisnya Mas Gunaidi, ya. Baru berjalan ya vakum. Akhirnya di 2016 muncul Koboy Unila. Ya, kita ketemu lagi, ada acara di Aula Pertanian, diadakan pertemuan lagi, tercetuslah Koboy. Terpilihlah waktu itu Kang Afis, angkatan 98 menjadi ketua Koboy Unila. Berjalan 1 tahun, jurusan mengadakan acara ngopi bareng lagi, kita sepakat untuk membentuk wadah yang lebih legal. Terbentuklah yang namanya IKA Peternakan Unila yang alhamdulillah per 10 November 2018 itu mendapat SK dari Pak Dekan dan kita dilantik di tahun itu. Di 10 November 2018. Masa kepemimpinannya itu 5 tahun. Kita buat nanti 2023, setahun lagi ini makan habis untuk IKA-nya. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah alumni punya kesempatan ini untuk menjadi ketua IKA periode berikutnya. Ya, nanti di November kita coba akan adakan mubesnya, ya. Mungkin gitu Mbak Diah terkait berarti perjalanan IKA. Tujuan IKA itu lebih gimana ya, maksudnya Yang pertama sudah pasti ini mewadahi seluruh alumni dari jurusan peternakan Unila. Pasti untuk silaturahim. Ya, mungkin dari situ juga akan terbangun kekeluargaan, akan terbangun sharing antar alumni, bahkan mungkin ada kebermanfaatannya juga bukan hanya untuk alumni. Harapan kita buat adik-adik mahasiswa maupun untuk perguruan, bahkan sebisa mungkin kita juga bermanfaat untuk masyarakat.
Mungkin itu. Jadi wadah silaturahim sih pada intinya untuk menghimpun semua alumni jurusan peternakan Unila. Gitu Mbak Dia. Berarti semua alumni ini bisa masuk Unila? Oh iya bisa dong. masuk IKA? Betul. Ya semua begitu mereka menyandang gelar sarjana sudah pasti. Kalau dulu ada D3 ya, D3 Keswan tapi tutup. Hari ini kita ada 2 jurusan ya kalau nggak salah. Begitu mereka diwisuda secara otomatis mestinya menjadi anggota IKA. Ya walaupun memang kan kita belum punya registrasinya belum rapi lah ya. Memang ini menjadi PR kita untuk meregister siapapun alumni dari jurusan supaya terregister dengan rapi di IKA. Gitu. Jadi pada prinsipnya semua yang sudah bergelar sarjana dari teman-teman jurusan peternakan maupun jurusan nutrisi itu bisa menjadi anggota IKA ke depannya. Begitu Mbak Dia. Mas Aris kan sekarang jadi ketua IKA. Pasti punya tujuan sendiri dan motivasi sendiri nih. Dari Mas Aris sendiri tuh tujuan dan motivasinya tuh apa sih? Apa ya? Motivasi sebetulnya kan kalau saya ini orangnya suka ngumpul-ngumpul, suka silaturahim dan kecintaan kita lah, bentuk kecintaan kita terhadap alma mater ya. Sehingga begitu kita diamanahkan, saya diamanahkan untuk menjadi ketua IKA, ya ini saya terima amanahnya karena memang ini juga secara legal yang mendapat SK dari Pak Dekan kan baru di pengurusan saya. Ya dan ke depan saya ingin membangun IKA ini lebih solid lagi, lebih kekeluargaan lagi sehingga penerusnya nanti itu sudah punya pondasi ya. Saya itu kemarin beserta pengurus yang lain, teman-teman sedang membangun pondasinya IKA. Ya, selama 4 tahun ini berjalan, ya alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang baik sifatnya untuk kita maupun untuk alumni, untuk keluarga besar di jurusan dan sebagainya. Mungkin gitu. Tadi kan kita udah ngobrol tentang IKA nih. Sekarang Mas Aris juga kan IKA sama ISPI ini saling berdampingan atau gimana? Sudah semestinya kalau ISPI kan saya diberi amanah. ISPI itu Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia. Kalau dulu namanya Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. Ini kebetulan kan sudah tersebar hampir di 33 provinsi ya. Memang belum semua. Hari ini kita punya 38 provinsi plus Papua yang baru 3 disahkan. Kita belum ada yang di 3 disahkan itu, tapi sudah ada di 33 provinsi lainnya kita sudah ada. Jadi setiap provinsi itu namanya wilayah. Nah, saya diberi amanah untuk menjadi ketua PW ISPI Lampung itu di akhir tahun 2020 ya 2020 tapi dilantiknya di 2021 10 Maret 2021 gitu Mbak. Kalau di ISPI sendiri nih pasti ada apa ya, tujuan-tujuan dan program kerja yang disusun nggak sih Mas? Oke. Tadi belum ada satu pertanyaan Mbak Dia yang belum saya jawab. Hubungannya dengan IKA peternakan, iya, betul. Sudah semestinya bagi teman-teman IKA yang sudah mendapat gelar sarjana, secara otomatis juga akan menjadi anggota dari ISPI, ya. Tapi kalau alumni kita ada di Jogja, mungkin ikut PW ISPI Jogja. Tapi selama dia masih di Lampung, ya ikut PW ISPI Lampung. Kalau dia di Jakarta, ikut PW Jakarta, dan sebagainya. Karena tadi saya bilang di setiap provinsi kita juga ada kepengurusan ISPI-nya. Terus, kalau bicara program kerja, sudah pasti Mbak. Kita kan organisasi legal, organisasi yang memang sudah cukup lama ya. Di kepengurusan saya pun ada program yang sifatnya menjadi program rutinitas tahunan ya. Ada yang program yang sudah kita rencanakan setiap awal tahun itu kita melakukan raker
ya, Rakerda, Rakerwil kalau kita namanya, itu membahas terkait dengan evaluasi program kerja tahun lalu sekaligus merencanakan untuk program kerja tahun ini, gitu Mbak dia. Kalau Progja unggulannya apa Mas? Progja unggulan kita ini ada beberapa yang rutin tiap tahunan bekerja dengan beberapa institusi lain. Itu saya bilang program unggulan juga, termasuk kita sudah melakukan MOU dengan 4 perguruan tinggi yang ada jurusan peternakannya di Lampung. Ya, yang pertama udah pasti dengan Unila, ya kan, ini yang paling tua. Berikutnya dengan Polinela, karena memang yang Polinela yang di 4 terapan itu juga menjadi anggota ISPI lulusannya. Berikutnya dengan Universitas Tulang Bawang, Fakultas Peternakan Universitas Tulang Bawang. Yang terakhir kita juga dengan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Satu lagi yang belum itu dengan Muhammadiyah Kota Bumi. Itu ada jurusan peternakannya, kita lagi follow up juga untuk melakukan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan unggulannya kalau menurut saya dan teman-teman pengurus yang lain di ISPI, karena memang kami berprinsip dengan menggandeng perguruan tinggi yang memang di situ adalah mencetak calon anggota ISPI yang baru, ini akan cukup membantu mengenalkan ISPI melalui bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi tersebut, khususnya dengan himpunan mahasiswanya. Ya, belum lama ini kita juga dengan Himapet ada agenda dengan OJK kan. Nah, itu juga terima kasih ISPI sudah terbantu dengan teman-teman Himapet, kita melakukan kerja bareng. Di periode-periode sebelumnya juga ada beberapa kegiatan yang melibatkan mahasiswa baik di 4 perguruan tersebut. Gitu, Mbak. Tadi kan mau masuk IKA sama ISPI kan lulus otomatis masuk betul. nih. Nah, kalau di ISPI nih cara masuknya Oke. gitu. Kalau di ISPI sebetulnya semua boleh ya, tapi memang ada registrasinya ditandai dengan hasil Munaslup yang kemarin 2021 itu memang anggota ISPI itu ditandai dengan kartu anggota atau terdaftar sebagai anggota ISPI, daftar. Ada mekanisme daftarnya. Nanti akan dapat semacam kartu anggota. Kartu anggota itu juga kerjasama dengan salah satu bank BUMN, ada e-money-nya sehingga bisa kita gunakan juga untuk keperluan-keperluan yang sifatnya menggunakan uang elektronik. Jadi itu, Mbak. Jadi yang mau masuk ISPI ntar kita tanya-tanya lagi. Terus untuk mereka-mereka nih, Mas, yang mau masuk ISPI, apa yang harus ngebuat mereka masuk gitu, kayak Mas Aris nih ngasih motivasi gitu. Satu, kalau teman-teman masuk ISPI yang pasti akan menambah relasi dan jaringan. Ini yang paling penting. Terkadang kan teman-teman juga disibukkan dengan dunianya masing-masing, padahal di kala muda begini ya, apalagi untuk sarjana-sarjana peternakan muda, mestinya membangun relasi itu menjadi bagian dalam frame pemikiran kedepannya. Nah, dengan memasuk ISPI kan ini anggota ISPI ini kan udah tersebar, Mbak, di mana-mana. Ya, baik di birokrat, di profesional, di akademisi maupun di wirausahawan dan sebagainya, itu banyak. Nah, di situ akan banyak manfaatnya, udah pasti. Buat teman-teman adik-adik ya, yang mau ke dunia kerja, ada beberapa perusahaan juga sudah menanya saat interview itu tergabung nggak dalam anggota ISPI. Nah, itu kan kalau kita sudah join, kita udah tergabung dengan ISPI, akan membantu mempermudah lah, satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang enggak. Nah, yang kedua ya tadi relasi ini relasi ini yang menurut saya penting, karena tadi anggota ISPI sudah tersebar di beberapa sektor, Mbak. Di beberapa bidang, yang di keuangan ada, yang di dealer ada, yang di peternakan apalagi banyak, yang di pemerintahan banyak, yang di akademisi banyak. Jadi itu sih yang paling penting adalah ini membangun relasi sebetulnya. Kalau dari Mas Aris sendiri nih, keuntungan apa yang udah didapat selama di ISPI? Di ISPI. Orang begini,
kadang berpikirnya ngikut organisasi itu berpikirnya pasti untung rugi, ini yang salah sebetulnya. Ya, kalau saya ini merupakan bagian dari salah satu kesenangan saya, kepuasan saya begitu saya bisa ada manfaatnya untuk orang. Nah, saya pikir dengan ikut di ISPI ini saya pribadi banyak belajar juga, ya. Senior kita itu yang sudah baik yang usaha maupun yang di akademisi menjadi salah satu mentor-mentor saya, ya, mentor-mentor saya untuk menumbuh kembangkan diri saya. Ini secara pribadi. Bagi saya cukup banyak manfaatnya. Belum lagi kita nambah jaringan ini tidak hanya dilakukan di saat masih muda. Sampai kapanpun saya pikir, sampai kita nanti akhirnya meninggalkan dunia ini atau meninggal, wafat, itulah batas akhir kita membangun relasi sebetulnya. Betul. Gitu Mbak Dia. Kalau untuk dari kegiatan ISPI, ada nggak sih Mas yang kolaborasi nih sama masyarakat umum atau? Oke, ya. Kan begini. Setiap melakukan kegiatan kita tuh pilah-pilah, ya. Ada kegiatan yang sifatnya untuk internal kita, keluarga ISPI. Yang kedua, ada yang bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa. Yang berikutnya, kita juga pengen kegiatan kita punya manfaatnya dengan masyarakat. Ya, jadi kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa institusi, beberapa organisasi supaya lebih memberi manfaat lebih lebar, lebih luas. Contoh dengan OJK itu dua kali. Tahun depan mungkin kita akan adakan lagi. Nah, dengan begini kan lebih banyak orang akan menerima manfaatnya. Dengan PPN, ya, PPN ini Pinsar Peterul Nasional yang di Lampung. Beberapa kali kita melakukan kegiatan bareng dengan PPN atau saling support. PPN support ISPI, kita support PPN, sama-sama menghadiri kegiatan saat ada kegiatan, itu juga ada manfaatnya buat masyarakat. Ya, PPN ini kan masyarakat luas. Besok di Desember tanggal 17 kita juga akan ada kegiatan kampanye gizi. Ya, yang satu ini sifatnya edukasi, mengedukasi masyarakat akan pentingnya gizi, terutama konsumsi produk-produk peternakan, daging, telur, susu, ayam dan sebagainya. Karena apa? Kan konsumsi produk peternakan ini juga akan membantu untuk di bidang kesehatan kita dalam rangka terutama pencegahan stunting. Benar nggak? Iya, betul. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Semakin tinggi konsumsi orang terkait dengan protein hewani, kecerdasannya akan lebih tinggi. Itu yang akan kita lakukan. Satu, edukasi. Yang kedua, kita adakan seminar nanti, ya, di tanggal 17 Desember. Berikutnya, di hari yang berbeda kita akan lakukan kampanye gizi. Ya, kita akan bagi telur, akan bagi ayam kepada masyarakat supaya konsumsi masyarakat terkait dengan produk peternakan bisa meningkat. Arahnya sih ke sana, ya. Kalau gitu, tadi Mbak. kan dari masyarakat umum, tadi Mas Aris menyebutkan kita juga bisa bekerja sama dengan mahasiswa. Yes. Nah, yang ingin saya kepoin Nah, ini ya. bentuknya kalau sama mahasiswa itu bentuknya gimana Mas? Terus bisa nggak sih ISPI juga nih kayak bekerja sama dalam bidang pengabdian mahasiswa seperti itu? Cocok. Beberapa kali ISPI bahkan melibatkan teman-teman mahasiswa, ya, dari 4 perguruan tadi, ya, yang saya sebutkan di awal, dengan Unila juga. Besok kampanye gizi ini kan dengan adik-adik mahasiswa juga. Ya, kemarin dengan OJK dengan Unila, kampanye gizi besok dengan D4 terapan Polinela. Saya lihat di sini kenapa saya dan teman-teman pengurus ini menggandeng adik-adik mahasiswa, karena memang ini disadarin atau tidak, ini adalah proses pembelajaran. Ya, transfer ke knowledge dari kami yang sudah memang terjun di dunia peternakan maupun yang dunia lain dengan adik-adik mahasiswa yang kapasitasnya belajar. Ya, nanti ke depan kalau memungkinkan adik-adik juga punya kegiatan yang sifatnya pengabdian, boleh. Siapa tahu nanti bisa sinkron dengan kegiatan yang ada di ISPI. Gitu, Mbak. Jadi memang kami
di periode pengurusan kami ini selalu pengen dalam setiap kegiatan apapun bentuknya itu menggandeng adik-adik mahasiswa, ya. Karena itu memang benar-benar proses pembelajaran yang real, yang langsung ya, dengan adik-adik mahasiswa. Gitu Mbak Dian. Oke, keren banget ya teman-teman. Program kerjanya dari ISPI ini sangat membantu kita tadi salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kayak itu tugas kita bersama Mbak Dia. Memenuhi protein Ya, kayak gitu. kalau saya pernah bilang ke teman-teman, tugas seorang insan peternakan itu bukan hanya sekedar menyediakan pangan. Ya, tapi lebih dari itu, tugas kita adalah ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Dengan meningkatkan konsumsi protein hewani. Benar kan? Tadi saya bilang dengan konsumsi protein hewani sudah insya Allah kecerdasan kita, kecerdasan anak-anak itu lebih tinggi. Bisa meningkat. Selain itu juga pencegahan stunting yang tadi saya di awal juga itu menarik. Ya, saya lihat beberapa tahun terakhir terkait dengan pencegahan stunting ini produk-produk peternakan sudah banyak digunakan. Telur, ayam, ya itu sudah mulai digunakan sebagai media untuk kampanye, Mbak. Ya, ini menarik. Ini tantangan juga buat adik-adik mahasiswa ke depan, ya. Sip. Kalau tadi kampanye gizi kan bulan depan ya? Bulan depan. Sama Polinella kalau nggak Polinella, salah. betul. Nah itu lokasinya di mana ya Mas? Biar teman-teman siapa tahu kan mau ikut, mau bagi-bagi juga seperti Saya itu. juga malah berharap nanti adik-adik di Himapet juga ikut. Ya, saya pernah diskusi dengan Mas Rian, nanti kalau ada kegiatan kampanye gizi kita bersinergi kayak kemarin ya, tempo hari senam bareng ya dengan Pak Hadi, dengan disupport oleh beberapa perusahaan peternakan yang ada di Lampung, kita bisa lakukan senam sama kampanye makan telur. Nah, besok itu di tanggal 17 lokasinya di GSG-nya Polinella, seminar setengah hari ya. Berikutnya nanti kalau nggak tanggal 24 dan tanggal 25 Desember kita akan kampanye gizi. Ini lagi cari lokasi yang memang menjadi titik, menjadi daerah yang ditetapkan memang kasus stuntingnya tinggi atau menjadi fokus untuk pengentasan stunting. Jadi kita lagi koordinasi dengan penggerak PKK, dengan dinas, dengan pemerintah daerah, baik yang kabupaten maupun provinsi untuk menentukan daerah mana yang memang dinyatakan sebagai daerah yang memang perlu pendampingan dalam hal pencegahan stunting, gitu Mbak. Moga-moga sih kalau nggak salah nanti ada 2 titik, apakah di Lampung Selatan sih yang kayaknya udah pasti, Lampung Selatan satunya saya lagi kita lebih berpikir di Lampung Timur atau Metro, karena memang 3 daerah ini juga menjadi perhatian untuk pencegahan stunting, gitu Mbak Dia. Oke, dari tadi kan kita udah ngobrol lumayan banyak nih, terus informasinya mungkin udah cukup memberi kalian pengetahuan yang luas nih. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi, mungkin bisa tanya ke sosmednya ISPI sendiri tuh. Oke, iya. Ini kan sekarang ini mudah ya, tidak zaman saya pengurus Hima dulu, semuanya masih belum digital. Hari ini teknologi udah luar biasa, kita punya beberapa media yang bisa diakses oleh adik-adik mahasiswa maupun masyarakat umum. Kita punya Facebook. Ya, itu dicari aja ISPI PW Lampung. Kita juga punya yang namanya IG, itu ISPI Lampung. Silahkan nanti dicari, di situ banyak informasi, aktivitas-aktivitas yang kita ikutin, itu selalu kita share di medsos. Ada 2 itu sih yang paling banyak kita melakukan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diikutin, dilaksanakan, bersinergi dengan teman-teman organisasi lain. Ya, karena kita ini punya tagline-nya, kita adalah ISPI, sinergi dan kolaborasi. Ya, jadi memang pas hari ini juga saya pikir teman-teman Himapet mengajak kita melakukan podcast. Ini kan bagian dari sinergi ya, kolaborasi dan sinergi dengan teman-teman Himapet. Moga-moga ke depan juga
bisa terus bersinergi, kita mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu Mbak Dia. Oke, tadi kan udah disebutin ya Facebook sama IG-nya. Nanti bisa cek di bawah sini, langsung follow, DM biar bisa ngikutin kegiatan ISPI setiap harinya lah ya. Nanti kalau di DM dibalas kan Mas? Oh iya, iya. Jadi biar nanya-nanyanya kan enak gitu. Insya Allah setiap hari kita pantau dua media kita itu ya. Sebenarnya ada juga webnya, tapi web yang kelola di PB. Kita di wilayah belum buat webnya, itu dikelola oleh pengurus besar ISPI di Jakarta. Nah, yang aktif kita gunakan untuk mensosialisasikan, untuk menginformasikan ya dua itu, Facebook dan Instagram. Gitu Mbak. Oke, mungkin udah banyak banget informasi dan pengetahuan yang Mas Aris berikan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Itu aja yang bisa kami berikan buat teman-teman. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Oke. Sebelum kita pamit dari Himapet Podcast episode 7 ini, mungkin ada closing statement sendiri buat dari Mas Aris buat teman-teman. Apa nih ya? Oke, yang pertama ini podcast menarik juga. Bagi saya ISPI malah IKA dan ISPI belum punya nih. Ya, ini terima kasih kita dari IKA dan ISPI sudah diundang oleh Himapet untuk podcast. Ya, jadi buat alumni kita ini juga tiap tahun bertambahnya luar biasa. Tapi mungkin belum mengetahui atau belum tertarik untuk bergerak untuk ikut di IKA maupun di ISPI-nya. Ini yang menjadi PR. Ya, saya mengajak melalui podcast ini kepada teman-teman adik-adik yang baru lulus sebisa mungkin untuk bisa join, bergabung dengan IKA-nya karena ini merupakan wadah silaturahim kita. Yang berikutnya juga ada wadah lebih besar lagi yang secara nasional itu di Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia. Saya berharap siapapun adik-adik yang nantinya lulus dari jurusan peternakan FP Unila bisa bergabung di IKA dan ISPI. Ya, moga-moga akan banyak manfaatnya. Amin. Mungkin itu Mbak. Jadi lebih kepada ayo sama-sama kita besarkan yang menjadi wadah organisasi kita. Mungkin itu Mbak Dia. Oke, keren banget kan IKA sama ISPI ini, pokoknya keren. Itu aja dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Dadah.